Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak ini dari kitab Etika Seorang Muslim. Kita akan masuk kepada etika meminta izin. Jadi bagaimana kita itu meminta izin saat berkunjung ke rumah orang lain. Bagaimana izinnya, dalam keadaan apa yang diperbolehkan dalam izinnya, dan bagaimana cara meminta izin yang baik. Langsung saja yang pertama, hendaknya orang yang akan meminta izin memilih waktu yang tepat untuk meminta izin. Jadi kalau misalkan pergi, diusahakan kemanapun itu, baik dekat ataupun jauh, kalau itu perlu untuk izin kepada orang tua. Karena apa? Karena ridhonya orang tua itu sangat penting bagi kita. Kalau misalkan ada apa-apa, kita sudah mendapatkan ridho dari orang tua. Nah, waktu yang tepat untuk pemilihan izin tersebut juga penting. Jangan sampai ketika orang tua istirahat kita minta izin, orang tua tidur kita minta izin, jangan. Tetapi kita minta izinnya, misalkan orang tua kita itu lagi duduk, lagi santai, atau lagi dalam keadaan tenang di rumah, tidak ada banyak pikiran, baru kita minta izin. Atau sedang makan itu nggak apa-apa, yang penting apa, jangan sampai ganggu waktu istirahatnya orang tua hanya untuk meminta izin. Paham ya? Kalau misalkan orang tua lagi istirahat, lebih baik ditunggu sampai selesai istirahatnya baru minta izin, baru keluar. Jangan sampai keluar rumah itu tidak izin dengan orang tua kalau ada keperluan, agar kita mendapatkan ridho Allah, karena ridho Allah itu juga ada di ridho orang tua. Yang kedua, hendaknya orang yang akan meminta izin itu mengetuk pintu rumah orang yang akan dikunjungi secara pelan. Jadi misalkan kita ini mau berkunjung, paham ya, mau berkunjung ke rumah teman, maka kita itu mengetuk pintunya itu dengan pelan saja, nggak perlu keras-keras. Kalau keras nanti malah mengganggu orang yang ada di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya pintu-pintu kediaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diketuk oleh para tamunya dengan ujung kuku. Maksudnya apa dengan ujung kuku? Maksudnya sangat pelan sehingga tidak mengganggu orang yang mempunyai rumah atau tuan rumah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Yang ketiga, hendaknya orang yang mengetuk pintu tidak menghadap ke pintu yang diketuk. Jadi tidak menghadap depan seperti ini. Jadi bagaimana? Sebaiknya menolehkan pandangnya ke kanan atau ke kiri agar pandangan tidak terjatuh kepada sesuatu di dalam rumah tersebut, yang mana penghuni rumah itu sebagian memang tidak suka untuk dilihat dalamnya isinya apa. Karena meminta izin itu sebenarnya untuk diajukan untuk apa? Menjaga pandangan. Jadi apa? Ketika pintu kita tidak hanya pandangan itu ke depan, tetapi ke kanan dan ke kiri. Takutnya apa? Kalau misalkan kita melihat jendela atau kita melihat pintu, itu sebenarnya tuan rumah tidak senang. Nah, ini kita bisa hindarkan seperti itu. Jadi dengan menengok kanan dan kiri, tidak hanya tertuju pada satu pandangan, yaitu ke dalam rumah. Yang keempat, sebelum minta izin hendaknya memberi salam terlebih dahulu. Maksudnya minta izin itu apa? Sebelum masuk itu, mau minta masuk itu ke rumah teman misalkan, lebih baik itu memberi salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Doa salam itu. Berarti kita mendoakan orang yang ada di dalam rumah. Misalkan kita mau nyari orang, assalamualaikum, panggil namanya, assalamualaikum, panggil namanya, didahului dengan assalamualaikum.
Rib'i berkata, telah bercerita kepadaku seorang laki-laki dari Bani Amir bahwasannya ia pernah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW di saat beliau ada di suatu rumah. Orang itu berkata, bolehkah saya masuk? Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada pembantunya, jumpailah orang itu dan ajari dia cara meminta izin dan katakan kepadanya, ucapkan assalamualaikum, boleh saya masuk. Nah, boleh saya masuk ini adalah bentuk izin. Tadi kan kita ngomong tentang minta izin. Nah, ini adalah bentuk izinnya, itu contohnya seperti itu. Bolehkah saya masuk? Apakah ada orang di rumah? Apakah saya boleh bertemu dengan misalkan bapak ini adalah meminta izin. Dan sangat bagus sekali sebelum meminta izin ini, sebelum mencari orang ini, dahului dengan assalamualaikum, dengan mendoakan orang yang ada di dalam rumah. Paham ya? Yang kelima, meminta izin itu sampai 3 kali. Jika sudah 3 kali tidak ada jawaban, maka hendaknya pulang. Jadi ketika kita berkunjung minta izin, bolehkah saya masuk? Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk? Andaikan sampai 3 kali itu nggak ada dijawab di dalam rumah, maka hendaknya pulang. Itu menandakan apa? Orang yang di dalam andaikan tidak ada, berarti emang tidak ada. Andaikan ada, mungkin dia tidak belum mau untuk menerima tamu pada waktu itu, mungkin dalam keadaan yang kurang baik, kurang pantas, atau ada masalah atau yang lainnya sehingga tidak bisa mempersilahkan tamu untuk masuk. Jadi kalau misalkan sudah 3 kali minta izin tetapi tidak ada yang membukakan, hendaknya pulang. Paham ya? Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu telah minta izin 3 kali lalu tidak diberi izin, maka hendaklah ia pulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian yang keenam adalah apabila orang yang meminta izin itu ditanya tentang namanya, maka hendaknya ia menyebutkan namanya dan panggilannya, dan jangan hanya mengatakan saya. Kalau ditanya siapa di depan, misalkan jawab namanya pakai nama Ahmad Turmuzi, Muhammad, Ahmad, Zaid. Kalau ditanya itu dijawab nama, jangan sampai ketika ditanya siapa di depan, saya, aku, gua, itu jangan sebut nama. Ini ada hadisnya, yaitu diriwayatkan oleh Jabir yang menuturkan, aku pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan hutang yang ada pada ayah saya. Jadi mau tanya tentang hutang yang ada di ayahnya dia. Maka aku ketuk pintu rumah Nabi, lalu Nabi bersabda, siapa itu? Kemudian aku, ini Jabir ini menjawab, saya. Maka Nabi bersabda, saya, dengan nada yang tidak suka. Karena apa? Karena kurang sopan. Kalau ditanya siapa itu, jawabannya saya, itu kurang sopan. Karena apa? Karena si orang pemilik rumah ini harus tahu siapa yang sedang bertamu, biar bisa disesuaikan. Paham ya? Yang ketujuh, hendaknya meminta izin pulang apabila permintaan izinnya ditolak, karena Allah telah berfirman yang artinya, dan jika dikatakan kepadamu pulang, maka pulanglah kamu, karena yang demikian itu lebih suci. Selanjutnya yang kedelapan, hendaknya peminta izin tidak memasuki rumah apabila tidak ada orangnya, karena hal tersebut merupakan perbuatan melampaui hak orang lain. Andaikan kita bertamu ke bibi kita masih keluarga, atau ke rumah saudara kita, kemudian gak ada orang, jangan masuk ke rumahnya, karena belum tentu orang tersebut itu ridho walaupun dia itu keluarga. Karena takut apa? Ada hal yang tidak diinginkan. Kita masuk tahu-tahu emang ada barang yang hilang, padahal bukan kita yang mencuri, nanti kita bisa tertuduh. Jadi lebih baik menghindari hal tersebut. Dengan apa? Kalau misalkan gak ada orang, jangan masuk. Kalau ada orang, dipersilahkan, sudah minta izin baru masuk. Ini adalah etika seorang muslim ketika bertamu di tempat seseorang. Paham ya? Ini sangat penting. Karena apa? Kebiasaan kita sehari-hari, jadi harus diperhatikan.
Selanjutnya etika bermajelis, bagaimana keadaan kita ketika bermajelis, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain ketika ada di majelis. Yang pertama, hendaklah memberi salam kepada orang-orang yang ada di dalam majelis saat masuk dan saat keluar dari majelis tersebut. Datang ke suatu majelis, beri salam. Kalau takut untuk mengganggu majelis tersebut, pelankan suara salamnya, assalamualaikum. Jangan keras-keras. Kalau takut mengganggu, kalau belum dimulai pelajarannya, misalkan ada halaqah belum dimulai, ketika mau duduk salam terlebih dahulu kepada yang lainnya. Begitu juga ketika selesai dari majelis itu juga mengucapkan salam. Karena salam ini hakikatnya doa, sangat penting sekali bagi muslim untuk terus menyebarkan salam sesama muslim. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini bersabda, apabila salah seorang kalian sampai di suatu majelis, maka hendaklah memberi salam. Lalu jika dilihat layak baginya duduk, maka hendaklah ia duduk. Maksudnya apa? Kalau misalkan dia emang lebih sopan untuk duduk, maka dia harus duduk, jangan sampai berdiri. Kemudian jika bangkit akan keluar dari majelis, hendaklah memberi salam pula. Datang dengan salam, keluar dengan salam. Salam yang pertama tidaklah lebih berhak diucapkan daripada salam yang kedua. Jadi sama-sama penting, baik itu salam ketika mau masuk majelis atau keluar dari majelis. Yang kedua, hendaklah duduk di tempat yang masih tersisa. Banyak yang kosong, diisi yang kosong. Jangan sampai istilahnya ngumpul sama teman-temannya, ngobrol sama teman-temannya. Cari tempat yang kosong, duduk di sana, diisi bagian depan. Karena di bagian depan itu juga berkahnya tambah banyak daripada yang ada di belakang. Karena bagian depan itu bisa lihat langsung gurunya, bisa lihat langsung orang yang menyampaikannya. Paham ya? Jabir bin Sumarah menuturkan, apabila kamu datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka masing-masing kamu hendak duduk di tempat yang masih tersedia di majelis. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga, janganlah menyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya kemudian duduk di tempatnya. Jangan sampai anak pondok ini sering mengusir temannya yang sudah duduk di tempat duduk untuk pergi ke tempat lain, kemudian dia duduk di tempat yang telah diduduki oleh teman. Misalkan adik-adik ini punya tempat yang enak, karena dekat kipas. Biasanya adik-adik di situ. Suatu hari di majelis tersebut ada teman yang sudah duduk duluan di situ. Nah, adik-adik ini terlambat karena ketiduran misalkan. Jangan sampai adik-adik ini mengusir tempat temannya yang sedang duduk di tempat kesukaan adik-adik ini, karena nggak sopan. Ketika diusir, adik-adik duduk mentang-mentang misalkan lebih tua, mentang-mentang derajatnya lebih tinggi. Jangan sampai seperti itu, karena dia hak orang yang pertama, datang pertama, ya tempatnya di situ. Jangan sampai mengusir orang yang mempunyai hak. Zalim namanya, menempatkan sesuatu kepada yang bukan miliknya. Paham ya? Akan terapi berlapang dada di dalam majelis, maksudnya dengan memilih tempat kosong yang lain. Kan banyak tempat kosongnya. Yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang tidak boleh menyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempatnya, akan tetapi berlapanglah dan perluaslah. Maksudnya Maksudnya cari tempat lain, jangan sampai menyakiti orang lain dengan mengusir dari tempat yang telah duduk. Paham ya? Mentang-mentang dia lebih besar, lebih tua, atau lebih kuat misalkan karena ikut silat, jangan seperti itu. Paham ya? Yang keempat, tidak duduk di tengah-tengah halaqah lingkaran majelis. Kalau misalkan udah halaqah, maka biasanya bulat. Ustadznya ada di ujung, jangan duduk di tengahnya. Ini paham insya Allah, karena malu juga selain itu. Paham ya? Yang kelima, tidak duduk di antara dua orang yang sedang duduk kecuali seizin mereka. Misalkan ada dua orang sudah duduk berdampingan,
tengahnya kosong, dua orang ini sedang berbicara, maka kalau misalkan mau duduk di tengah-tengah antara dua orang tersebut harus meminta izin. Boleh saya duduk di sini? Saya duduk di sini ya. Ini kosong nggak? Boleh nggak duduk di sini? Nah, seperti itu, minta izin dulu kepada orang di kedua sisi tersebut. Yang kelima, yang keenam, yaitu tidak boleh menempati tempat duduk orang lain yang keluar sementara waktu untuk keperluan. Jadi misalkan ada orang ini duduk di suatu majelis, kemudian dia mau apa, misalkan wudunya batal, dia mau berwudu terlebih dahulu karena mau memperbarui wudunya, karena dalam belajar tentu saja harus apa, dalam keadaan suci. Maka di orang lain tersebut tidak boleh menempati orang yang keluar karena uzur ini. Paham ya? Misalkan dia lapar mau makan, maka gak boleh orang lain untuk duduk terlebih dahulu di tempat yang telah ditinggalkan. Karena apa? Karena dia akan balik lagi. Kecuali orang tersebut sudah selesai dalam misalkan setoran hafalan, terus dia maju ke depan, setelah selesai dia pulang. Nah otomatis tempat dia duduk yang tadi sebelum murojaah tadi tidak akan ditempati lagi, itu boleh ditempati. Tapi kalau misalkan dia keluar karena uzur dan akan kembali, maka jangan ditempati tempat tersebut. Paham ya? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu bangkit atau keluar dari tempat duduknya kemudian kembali, maka ia lebih berhak menempatinya. Karena apa? Karena dari awal dia yang sudah menempati tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketujuh adalah tidak berbisik berduaan dengan meninggalkan orang ketiga. Jangan sampai mengucilkan orang ketiga. Kalau lagi mau cerita jangan bisik-bisik sehingga teman yang ada di sampingnya ini merasa tidak dihiraukan. Paham ya? Ibnu Mas'ud menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian 3 orang maka tidak boleh 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga, sehingga kalian bercampur baur dengan orang banyak, karena hal tersebut dapat membuatnya sedih. Kalau misalkan kita bisik-bisik walaupun tujuannya itu baik atau walaupun tidak ada tujuan apapun, nanti seakan-akan orang yang ketiga ini merasa ditinggalkan, merasa dikucilkan. Kita nanti yang berdua orang ini akan membuat orang yang ketiga ini sedih. Makanya tidak boleh bisik-bisik untuk meninggalkan orang yang ketiga ini, apalagi dengan menjelek-jelekkan orang lain. Paham ya? Yang kedelapan, orang-orang yang duduk dalam suatu majelis hendaknya tidak banyak tertawa. Jangan banyak bercanda kalau lagi ada di majelis, lagi belajar sama abi, misalkan tafsir di masjid, musola, dimanapun, atau dengan ngaji dengan ustadznya, atau halaqah baca Al-Quran dengan ustadznya, atau dalam pelajaran di dalam kelas, maka jangan banyak tertawa. Artinya apa? Jangan bercanda ketika belajar. Jangan banyak bercanda ketika belajar. Hatinya bisa keras. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memperbanyak tawa, karena banyak tawa itu mematikan hati. Orang yang banyak ketawanya itu hatinya akan redup, keras. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang kesembilan, hendaknya setiap orang yang duduk dalam majelis menjaga pembicaraan yang terjadi di dalam forum majelis. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang membicarakan suatu pembicaraan kemudian ia menoleh untuk melihat, jangan sampai ada yang mendengar, maka omongan itu adalah amanat yang tidak boleh disebarluaskan. Jadi misalkan ada orang cerita terus dia berbisik ke temannya dan dia melihat ke kanan ke kiri, misalkan kita yang diceritain itu berarti kita tahu kabar tersebut tidak boleh tersebar luas, misalkan itu aib orang lain atau apa, sehingga tidak boleh disebar luaskan orang lain, berarti jangan disebarkan luaskan. Paham ya? Yang ke-10, orang yang duduk
di dalam majelis hendaknya tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perasaan orang lain, seperti menguap atau membuang ingus atau bersendawa di dalam majelis. Ketika belajar menguap, padahal ada gurunya sedang menerangkan, su'ul adab, gak punya adab terhadap gurunya. Atau ngaji tafsir dengan abinya, dengan abi di masjid misalkan, kemudian bersendawa gitu. Ini nggak ada adabnya sama kiai, sama abi, atau sama ustadz-ustadz yang lain. Paham ya? Atau membuang ingus dengan mengeraskan suaranya, ini nggak ada adabnya. Ketika belajar nggak ada adab, maka ilmu tidak akan masuk. Paham ya? Hanya lewat aja ilmu itu. Jadi harus diperhatikan adab dalam bermajelis itu juga ada, sehingga apa yang kita dapatkan dari majelis tersebut itu berkah untuk kehidupan kita. Yang ke-11, tidak melakukan perbuatan memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang. Jangan datang ke suatu majelis hanya untuk mencari, oh ini salahnya dia, oh ini dia itu suka kayak gini-gini di majelis, oh dia itu orangnya seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencari-cari atau memata-matai orang. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Yang ke-12 atau yang terakhir, yaitu disunahkan menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Biasakan menutup majelis dengan doa kafaratul majelis, apapun majelisnya. Misalkan kita belajar bersama, itu juga majelis. Maka ketika selesai belajar bersama dengan teman-temannya, misalkan 3 orang belajar bersama murojaah Quran atau murojaah pelajaran untuk besok atau yang telah lewat, maka apa? Biasakan doa kafaratul majelis. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa duduk di dalam suatu majelis dan di majelis itu terjadi banyak gaduh, banyak bercandaan misalkan, kemudian sebelum bubar dari majelis itu ia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, niscaya Allah akan mengampuni baginya apa yang terjadi di majelis itu, kesalahan yang ada di majelis itu. Paham ya? Harus dihafal doanya, harus dihafal, wajib dihafal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini harus dihafalkan, diucapkan setiap selesai majelis. Paham ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf, harus diperhatikan, ini sangat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.